Tapi guru itu Kak, biasanya itu ada yang suaranya lembut, ada yang gempar, gitu ya. Ya, tapi semuanya itu ya dengan tujuan yang sama Kak, yaitu membangun karakter, apa itu menyampaikan ilmu agar anak-anak itu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang mereka berikan itu dengan sebaik-baiknya, bukan karena jahat, beliau itu bukan, gitu loh Kak. Hati ngomong Kak. Tembak. What? Si Aam dan si Mangkok. Oke, tepuk tangan dulu dong. Lupa tepuk tangannya. Kopi dulu. Nakalan. Saya nggak ada pemirsa, teman-teman nggak ada saya. Ketika otak perlu inspirasi. Ketika otak perlu ide. Indah sekali. Nakalan. Ya, siap. Aam Dan si Mangkok. Oke. Kita ini ketemu lagi di podcastnya Wong Tulus. Iya. Wong Tulus sih aman. Tulus. Ya, Podcastnya Wong Tulus. Oke, brother. Siap. Oke, sekarang ini temanya kita mau mengangkat apa ini? Ya, kan kemarin Hari Guru Kak. Hari Guru. Iya dong, kita harus membahas Hari Guru karena guru adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Kalau begitu indah sekali kita akan membahas tentang kemuliaan profesi guru. Iya betul, ya. Dan tentunya Kak, kemuliaan itu akan dibagi dengan dirayakan dengan Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional, iya dong. Itu suatu apa ya? Suatu apresiasi, apa itu apresiasi? Berarti pernah punya guru? Iya pernah dong Kak. Guru pertamanya siapa? Guru pertama orang tua dulu di rumah. Indah sekali. Iya. Kalau di sekolah baru guru kedua kita. Alhamdulillah. Itu. Sebelum kita mulai membahas tentang guru atau kemuliaan guru, marilah kita doakan orang tua kita. Amin. Yaitu guru pertama kita. Iya betul. Madrasah pertama kita. Betul. Sekolahan kita pertama. Betul. Yaitu pelukan seorang ibu dan ayah. Iya betul. Dan juga kita doakan orang tua ilmu kita. Iya betul. Yaitu bapak dan ibu guru pernah investasi ke dalam. Nah iya, tanpa guru Kak kita tidak akan tahu apa-apa. Oke, baik. Iya. Wong Tulus pemirsa. Betul. Fatihah khususan guru-guru dan orang tua. Amin. Al-Fatihah. Baik. Amin. Semoga doa ini menjadikan kita semua menjadi anak-anak yang soleh mendoakan. Betul. Baik. Iya. Guru itu apa? Jadi guru itu Kak ya, bukan sekedar orang yang duduk di depan kelas saja loh. Terus? Ya biasanya bawa spidol, biasanya bawa whiteboard. apa itu? Ya. Di papan tulis. Ya, di papan tulis itulah. Kadang itu enggak tahu kemana ya masa depan mereka, bukan hanya mengajarkan rumus dan teori kepada kita Kak. Tapi yang jelas mereka itu bukan sekedar action di depan, tapi mereka itu adalah penjaga masa depan. Betul, iya dong. Dahsyat. Penjaga masa depan murid-muridnya. Betul, dan juga biasanya itu guru itu bisa membentuk karakter siswa. Lah itu, dan menuntun kita untuk menemukan versi terbaik dalam hidup kita. Ini yang paling penting ini teman-teman. Iya. Coba bayangkan kalau kita tidak ada yang menata atau tidak ada guru. Betul. Maka yang terjadi akan terjadilah. Iya. Anarkisme. Lost control. Betul. Kita akan kehilangan lah itu betul. Nurani. Iya. Kehilangan empati. Itu. Kehilangan segala sesuatu yang berharga. Betul. Karakter mulia.
Iya, betul dong. Oke, Mas Am. Nah, jadi tapi guru itu Kak, biasanya itu ada yang suaranya lembut, ada yang gempar sama gitu ya. Ya, tapi semuanya itu ya dengan tujuan yang sama Kak, yaitu membangun karakter, apa itu menyampaikan ilmu agar anak-anak itu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang mereka berikan itu dengan sebaik-baiknya, bukan karena jahat, beliau itu bukan gitu loh Kak. Hati ngomong Kak. Tembak. Wah. Baik. Betul. Jadi, memang guru itu mengharapkan atau menginginkan kita itu sampai sebuah titik yaitu paham. Paham, betul. Jadi, tidak hanya mengerti tapi paham. Iya. Dan itu butuh perjuangan. Iya Kak, benar sekali bahkan itu. Sampai 27 kali pun dilakukan. Itu semuanya demi kebaikan anak didiknya atau murid-muridnya Kak, agar paham. Betul. Gitu. Dan itu merupakan ketulusan dari seorang guru. Seorang guru. Kalau kita ngomong ketulusan seorang guru Mas. Iya. Itu pastinya tentu berkaitan dengan kemuliaan seorang guru. Betul. Bisa enggak memberikan sedikit, suaranya Kak? Memberikan sedikit. Oh iya. Awas. Iya. Oke, tentang kemuliaan guru. Mas punya pandangan bagaimana? Guru itu Kak ya, yang saya lihat itu ya, kesabarannya itu Kak tanpa batas, luar biasa sekali itu Kak. Ya, tanpa batas. Iya, anak-anak itu kan nggak semuanya itu nggak sama Kak. Ada yang ada yang memiliki karakter A, ada yang memiliki karakter B. Itu suatu tantangan bagi guru untuk menghadapi murid-murid yang seperti itu. Oke. Ya itu dengan tujuan itu mengerti apa tidak apa yang disampaikan, disampaikan guru kepada muridnya itu. Kalau kita ngomong guru itu tanpa tanda jasa, betul. Kita bisa melihat bahwa guru itu kesabaran tanpa batas. Dan satu lagi Kak Aam, Mas Aam, bahwa guru itu memiliki satu yang sangat bersih. Iya, apa itu Pak? Yaitu keikhlasan. Wow, luar biasa. Keikhlasan. Betul. Kalau ngajar tuh pasti butuh keikhlasan. Iya. Bagaimana tidak? Ruang, waktu, tenaga, pikiran harus ditumpahkan untuk menghadapi murid-muridnya, untuk kebaikan murid-muridnya. Ya Kak ya. Nah itu pasti Kak, dengan perjuangan ibaratnya itu perjuangannya itu ya diam-diam, nggak perlihatkan gitu loh Kak, maksudnya itu padahal banyak sekali itu. Jadi memang mungkin tidak tampak dari jerih payahnya. Tapi di dalamnya itu ada sesuatu yang itu tidak bisa diungkapkan. Nah, kira-kira semuanya yang di rumah tahu nggak? Kalau guru itu menyiapkan materi, terus memikirkan murid-muridnya yang kesulitan, terus mendoakan mereka tanpa diketahui lah ini adalah salah satu yang keistimewaan dari guru itu. Makanya teman-teman semuanya cintailah guru kita ya. Jangan sampai kita melawan, jangan sampai kita, apalagi yang pernah viral itu Kak ya, berantem sama murid guru, astagfirullah, jangan sampai ya. Nanti kita sampai ke pembahasan tentang khidmat kepada guru. Itu sebagai murid ya. Oke, karena apa? Karena kita tahu bahwa guru adalah orang yang menunjukkan bahwa ilmu itu bisa mengubah nasib. Nah, itu. Tidak hanya nasib, tapi kebaikan yang menembus hati. Lah, itu apa luar biasanya dari guru kita seperti itu. Kita sebagai murid, memahami kemuliaan akan dedikasi guru. Nah, itu. Maka kita akan bisa berkhidmat, berakhlak mulia, beradab. Nah, itu guru kita. Tidak sedikit-sedikit. Papa, aku dimarahin sama Pak Guru. Papanya langsung. Jangan. Iya. Jadi kita juga sebagai murid harus pandai juga. Pandai itu dalam artian apa?
kita setiap bertemu guru, kita harus mengkosongkan gelas pikiran ilmu Betul. kita. Betul. Jangan merasa lebih hebat daripada guru. Nah, itu. Atau mungkin sudah penuh Iya. otaknya. Aku ngerti. Woi. Bahaya itu, Kak. Iya. Baik, itu tentang kemuliaan-kemuliaan guru yang secara singkat kita kemas ya. Berikutnya Mas Aam, Iya. kita sudah tahu kemuliaan Hari Guru dan sekarang untuk kok Hari Guru, kemuliaan guru-guru kita, Betul. baik yang di dalam dan apa yang dikeluarkan oleh beliau. Iya. Sekarang mereka itu juga mendapatkan hak yang luar biasa, Iya, yaitu betul. diperingati oleh negara sebagai Hari Guru Hari Guru. Nasional. Tanggal berapa itu, Kak? Kemarin, Kak? Hari Guru. Iya. Tanggal piro? Tanggal 25. Oh 25. Iya. Betul apa salah, Kak? Ya itu masalahnya. Dikoreksi ya semuanya ya. Barangkali salah ya, harap maklum. Oke Mas Aam, sekarang tentang Hari Guru. Ya, betul. Hari Guru itu biasanya murid-murid itu, Kak, di mana murid-murid itu tiba-tiba menjadi lebih sopan dari biasanya, itu menghargai Hari Guru. Terus lebih banyak senyum dari biasanya cemberut aja itu senyum, terus lebih rajin dari biasanya gitu. Walaupun cuma sehari, ibaratnya kita yang menghargai jerih payah dari guru yang sudah memberikan ilmu, yang sudah memberikan jalan untuk menggapai cita-cita kita lah itu. Maka di tanggal 25 November. Nah, 25 November betul ya? Alhamdulillah. Mentang-mentang guru SD. Mentang-mentang guru TK juga. Oke Mas Aam. Iya. Memang Hari Guru itu spesial, bisa membuat murid kita lebih sopan. Betul. Di hari itu Betul. bisa lebih senyum Betul. pada gurunya daripada biasanya. Iya. Dan juga lebih rajin. Betul. Baik, dan kalau ini mungkin kita kan generasi yang tua ya. Iya. Pernah menghadapi bagaimana guru mendidik, tadi ada yang halus, ada yang kasar. Betul. Aku juga pernah merasakan bagaimana indahnya mendapatkan goresan-goresan dari rotan. Wow. Gimana itu, Kak? Maksudnya gimana itu? Iya, karena memang tidak bisa menjawab matematika. Ceples satu. Ceples dua. Iya. Tapi ada kemarahankah pada diriku? Tidak. Iya, tidak ada, Kak ya. Bahkan kerennya teman-teman, Iya. maaf, yang terjadi itu banyak-banyakan garis. Nggak cemeng. Oh, istilahnya iya. tidak mudah untuk apa ya? Apa? Bersedih, nangis, patah hati, atau takut sama guru, tidak. Iya. Karena memang guru yang tangguh pasti muridnya tangguh. Iya, betul. Iya. Baik. Itu biasanya, Kak, hari Senin, Kak. Saya juga agak seneng, Kak. Enggak, bukan kena. Saya itu juga seneng, malah rasa apa ya sama ke teman-teman itu ya, wah kapok kalian gitu ibaratnya gitu ya. Nah pernah kan kadang kan ayo tangannya di atas meja, lihat kukunya gitu kan ya. Ya, terus saya cuma nolak sama teman-teman, kapok gitu, ayo kapok gitu. Saya kan aman, kuku enggak punya. Ya aku tahu itu. Sudah pegang penggaris. Ayo kukunya ditaruh meja. Lah. Aku sudah. Waduh. Jadi spontan memindah cacing yang itu ke mulut. Kalau saya kan enggak ada, aman. Tak bom. Tak tembak. Ya, memang nggak ada yang lawan ini. Baik Mas Aam. Oke, jadi kita melihat kemarin tuh aku banyak sekali terenyuh. Betul. Banyak sekali yang memperingati Hari Guru itu. Nah, itu ada yang sekolah memang dilarang memberi hadiah. Iya. Itu bagus. Betul. Ya. Tapi ada juga yang ya Allah, ada yang mendekati dengan tiba-tiba Bu Guru. Wih. Bahkan ada yang viral tuh Kak Komang lihat itu Mas Aam.
ternyata ada polisi datang di sebuah SMA. Iya. Ternyata ini ngomongnya intel dan sebagainya bla bla bla. Tiba-tiba ada satu murid yang dikejar. Setelah itu polisinya mengejar. Iya. Nangkap, digebuki. Setelah itu guru-gurunya juga teriak-teriak. Oh, ada soalnya terjadi di sekolah. Iya. Ternyata tiba-tiba ketika sudah gurunya teriak seperti itu, ada satu murid yang pegang asap. Mengucapkan selamat hari. Wih, keren. Merinding aku ya. Wah, teman ya, Kak. Iya, Wah, keren. Itu salah satu apresiasi dari murid-muridnya, Kak. Salah satu rasa terima kasih atas apa yang sudah diberikan guru kepada kita semua itu. Jadi itu juga kebahagiaan sederhana, Saudara. Iya, itu memang hari guru itu kan kalau orang ulang tahun gitu ya, Kak Komang ulang tahun, Kak Komang tak kerjain. Berhubung ini hari guru, jadi guru yang dikerjain. Jadi kebahagiaan Iya. tidak perlu mahal, Betul. tidak perlu sulit-sulit. Betul. Jadi kebahagiaan sederhana itu ketika kita bisa melihat guru kita tersenyum. Tersenyum, betul. Bahagia dengan mungkin kepahaman kita. Betul. Ilmu yang sedikit 1 tambah 1 bisa jadi 4. Iya. Betul. Iya, betul. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, itu 4 kali. Itu Betul. luar biasa. Jadi ya itu tanaman. Betul. Jadi kalau boleh Kak Komang katakan itu perandaian. Oh iya. Jadi begini Mas Aam. Iya. Guru itu mulia. Iya. Ketika semua orang itu melihat depan, berlari ke depan, Betul. menyongsong masa depannya, menyongsong haknya di masa depan, tapi seorang guru itu berani membelakangi masa depan. Oh, keren. Untuk apa? Untuk menanam. Seperti kalau Kak Komang bahasakan itu seperti orang menanam padi. Betul. Jadi seorang guru itu berjalan ke belakang. Terus rela untuk mengendap-endap ya kalau orang petani itu, tapi menancapkan alif-alif, menancapkan padi-padi. Betul. Satu-satu dan indahnya mereka itu menancapkan tidak tegak, tetapi rukuk seperti tawaduk. Sehingga ketika yang ditanam itu benar tumbuh atas seizin Allah, ridhonya Allah, mereka akan menjadi padi yang akhirnya berbuah padi dan semakin tinggi semakin merunduk lah, itu seperti itu juga kemuliaan daripada guru dan murid-murid yang tumbuh mulia. Lah itu indah sekali Mas Aam. Kalau kita mau khidmat melihat yang terjadi luar biasa. Iya. Murid. Iya. Kita tadi sudah membahas guru. Kalau sudah membahas guru tentunya tidak lepas dari muridnya. Iya, betul. Sekarang murid. Iya. Hormat seorang murid. Biasanya itu Kak ya, kalau murid itu menghargai. Ini yang perlu diberikan, yang perlu guru minta itu sepertinya itu. Dihargai. Usaha-usahanya itu bisa dihargai meski tidak terlalu terlihat. Itu. Nah, betul. Ngerti gak ngerti tetap melongo memperhatikan. Tapi suatu saat pasti ngerti Kak. Betul. Karena guru itu tadi kita bahas, guru itu punya kesabaran dan ketulusan. Hati. Betul. Cuman satu titik tujuannya, itu muridnya paham. Ngerti. Bisa. Dan bernasib baik di masa depan. Hormati guru-guru. Iya, betul. Baik. Terus juga menerima nasihat dari guru. Mesti kadang ya dengan kekerasan atau apa itu kan ya, tapi dengan tujuan yang baik gitu loh Kak. Maksudnya itu. Terus berterima kasih kepada guru. Meskipun sebenarnya guru itu tidak pernah meminta gitu loh Kak. Itu. Guru tanpa balas jasa. Tanpa tanda jasa. Terus menjaga ilmu yang diberikan. Karena itu adalah warisan. Warisan apa? Warisan yang tidak bisa hilang, yang nggak bakalan bisa hilang itu. Dan itu merupakan titik amal jariah yang betul. akan dibawa. Betul. Tiga hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang sudah meninggal, tiga hal yang dibawa. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat ini banyak dilakukan oleh guru. Gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat ini yang dibawa oleh
guru-guru kita untuk kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Dan yang kedua adalah amal jariah. Amal jariah bukan hanya sekedar infak ataupun ikut membangun atau berbagi orang miskin, duafa yatim, tapi juga amal ilmu yang diamalkan. Nah, itu juga guru melaksanakannya. Dan yang terakhir adalah doa anak soleh atau murid yang soleh. Karena secara spiritual murid-murid itu juga termasuk anak-anak daripada guru-guru. Iya, betul. Seorang murid yang menghormati gurunya berarti menghormati ilmunya, betul. Dan pada akhirnya pasti menghormati dirinya sendiri. Tapi ya sikap hormat itu sebenarnya itu terlihat dari hal yang kecil, Kak. Hal yang kecil? Itu iya. Yang pertama itu ya kalau ada orang yang ngomong itu tidak memotong pembicaraan. Itu. Terus tidak menertawakan kesalahan guru lah. Ini mendengarkan sungguh-sungguh. Iya, kan manusia tempatnya salah ya Kak ya, khilaf. Jadi ya nggak perlu ditertawakan seperti itu. Terus mendengarkannya dengan sungguh-sungguh itu tadi, dan tetap menyapa walaupun kita sudah lulus bertahun-tahun. Jadi maksudnya kita itu harus ingat dengan apa yang udah guru berikan kepada kita. Yang sudah guru tanamkan pada kita sehingga kita menjadi sukses. Betul. Menjadi berkah kesuksesan kita karena mengingat dan tetap bersilaturahmi kepada guru. Betul itu. Baik, sebagai closing. Hikmahnya Mas Aam? Iya, apa Kak kira-kira Kak? Murid yang menghormati guru akan tumbuh menjadi manusia yang dihormati. Oh keren. Sekali lagi ya Mas Aam. Tangan dulu dong. Iya dong. Kita meminta agar supaya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi murid yang mampu menghormati betul guru, serta mengamalkan ilmu yang mereka tanamkan, dan tentunya itu nanti akan menjadi manusia yang dihormati betul. Baik. Iya. Mungkin sebagai penutup Mas sebagai penutup ya teman-teman, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Kak ya tentang Hari Guru ini ya. Jadi guru itu adalah cahaya yang bisa menerangi dalam kehidupan kita, meskipun dirinya perlahan habis, maksudnya itu semakin umur semakin tua kan begitu ya Kak ya. Terus Hari Guru juga pengingat bahwa di balik setiap orang hebat ya itu ada sesuatu sosok yang sabar menuntun, mendidik dan percaya ketika kita sendiri tidak yakin lah. Itu lilin mengeluarkan cahaya, betul habis. Kita tahu guru kita adalah manusia, betul, yang tentunya juga akan purna. Maka dari itu kita harus terus berkhidmat, betul, terus beradab mulia, betul, kepada guru-guru, kesayangan kita. Dahsyat sekali, tepuk tangan dulu. Siap. Demikian perbincangan podcast Amanah Tulus tentang Hari Guru Nasional. Kemuliaan guru tiada batas. Betul. Oke. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Oke. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Musik. Pakai musik. Hah? Pakai musik enggak?